Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga yang budiman, kembali lagi channel Titisan Imam Mahdi. Yang nyentil tapi halal, yang masih percaya kalau uang bisa turun dari langit, tapi lupa kalau yang turun duluan itu biasanya hujan cicilan. Hari ini kita bahas satu tokoh legendaris dari Probolinggo. Namanya Taat Pribadi. Tapi jangan salah, taatnya bukan ke hukum, bukan juga ke logika. Mungkin cuma taat pada ambisi dan imajinasi. Ya, ini dia Dimas Kanjeng, sang pengganda uang, yang dulu katanya bisa menarik dolar dari dimensi lain. Padahal, aslinya cuma narik dompet orang lain. Bagian 1, awal mula sang guru gaib. Lahir tahun 1970, Taat pribadi kecil. Katanya biasa aja. Sekolah nggak menonjol, kuliah sempat nyoba, tapi ya kayak sinyal di pedesaan, nggak nyambung dan akhirnya putus. Tapi tenang, dia kemudian bangkit. Bukan jadi dosen, bukan juga pengusaha. Dia bangkit jadi Padepokan Master of Illusion. Sekitar tahun 2010, dia bikin Padepokan Dimas Kanjeng. Isinya ribuan pengikut. Katanya lebih dari ke-10.000. Dan di sana bukan ilmu fisika yang diajarkan, tapi ilmu fantastika, menggandakan uang. Bayangin, orang kerja 8 jam sehari keringetan. Ini tinggal goyang jubah. Uang dolar muncul dari punggung. Mirip kayak mesin ATM portable, tapi versi klinik. Terus kita masuk ke bagian 2, klaim sakti dan kebodohan massal. Dimas Kanjeng sering banget pamer. Tarik uang dari jubah, dari punggung, dari udara. Kadang kayak sulap, tapi dengan background menyebut nama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan penipu kah? Dan pengikutnya percaya, katanya, uang itu datang dari dimensi rezeki spiritual. Padahal yang spiritual itu cuma perginya duit mereka. Hilang tanpa jejak. Mereka nyetor ratusan juta, bahkan miliaran. Total kerugian kabarnya sampai ratusan miliar rupiah. Dan yang bikin miris, semua terjadi karena satu kata aja. Percaya. Ya, percaya tanpa logika. Percaya tanpa bukti. Percaya karena berharap kaya, tanpa kerja. Padahal, kalau benar bisa menggandakan uang, kenapa nggak dipakai buat bayar utang negara aja? Atau minimal, bantu bayar listrik padepokan. Kita masuk bagian ketiga, gelar Raja Anom dan ilusi kekuasaan. Tahun 2016, dia dinobatkan jadi Raja Anom. Gelarnya keren banget. Sri Raja Prabu, Raja Sanegara, Raden Mas Kanjeng. Wih, kalau dibaca keras-keras, bisa bikin lidah keseleo. Tapi ya begitulah, di negeri kita, kalau punya masa dan bisa bagi uang, semuanya bisa dikasih panggung. Entah itu panggung kehormatan atau panggung sidang. Bagian 4. Dari uang gaib ke Nusa Kambangan. Sampai akhirnya 2016 datang. Dan plot twist, Dimas Kanjeng ditangkap. Bukan karena kekuatan gaib, tapi karena kasus penipuan dan pembunuhan. 2 pengikutnya, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, dibunuh. Katanya karena mereka tahu terlalu banyak. Taat Pribadi akhirnya divonis 18 tahun penjara. Dan pengikutnya masih banyak yang nangis di luar pagar. Berharap Gus Dimas akan bangkit lagi. Bangkit dari mana, Mbak? Dari sel nomor berapa? Bagian 5, bebas bersyarat dan kebangkitan sang raja. April tahun 2025, kabarnya dia bebas bersyarat. Balik ke padepokan, disambut kayak pahlawan. Bahkan ada yang bilang, guru sudah kembali untuk menata dunia spiritual. Padahal dunia spiritualnya siapa? Yang dia tata dulu justru rekening para pengikutnya. Dan ironisnya, masih banyak yang datang lagi. Bawa amplop, bawa doa, bawa harapan kosong. Seolah-olah semua drama 2016 itu cuma ujian. Ya, ujian logika bagi yang masih percaya. We walk the talk, not only talk the talk. Bagian 6 sindiran untuk kita semua. Kisah Dimas Kanjeng ini bukan cuma tentang satu orang penipu, tapi tentang ribuan orang yang rela ditipu. Tentang masyarakat yang lebih percaya mukjizat instan daripada kerja keras. Tentang betapa gampangnya seseorang jadi Tuhan kecil asal bisa ngomong halus, pakai jubah panjang, dan bawa amplop tebal. Kita suka banget sama yang instan. Mie instan, kaya instan, instan window 7. Padahal yang instan cuma mie. Sisanya semua butuh proses. Dan kalau kamu percaya bisa kaya tanpa usaha, ya siap-siap aja miskin tanpa sebab. Penutup dan pesan moral, jadi moralnya simple. Akal sehat itu bukan bawaan lahir,
tapi pilihan. Kamu bisa punya iman, tapi jangan sampai kehilangan logika. Karena penipu besar cuma hidup dari satu hal. Harapan orang bodoh yang gak mau belajar. Dan buat kamu yang nonton ini sampai akhir, ingat, jika ada orang bilang bisa gandakan uang, bilang aja, gandain dulu logika lo, baru duit gue. Ini bukan kisah karoma, ini kisah karma antara yang pura-pura sakti dan yang sengaja dibodohi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu support channel ini. Dan undang Titisan Imam Mahdi.